Bismillahirrahmanirrahim. Uhkim jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatu fi assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sadaqal qailin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di pagi yang barokah, yang penuh rahmat, yang dibanggakan oleh Allah di tengah majelis para malaikat. Alhamdulillah kita masuk ke bab pertama daripada Al-Arba'in An-Nawawi karangan Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Muri' An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, yang manfaatnya sangat besar, sangat terasa kita rasakan, yang berulang-ulang sekali ya, para guru-guru kita mengajarkan ya, kitab-kitab hadis ini, yang banyak orang mendapatkan manfaat, faidah yang besar dalam hal pengamalan. Dan tentunya kita sebagai generasi baru ya, di abad modern ini diajarkan bahwasanya hadis Nabi SAW, tuntunan syariat itu adalah tuntunan yang tidak lekang oleh zaman, yang akan terus hidup, yang akan terus menyesuaikan dengan zaman. Dan jikalau ada tuntunan syariat yang kebetulan kita dapati tidak lekang ya, atau lekang oleh zaman, maka bisa jadi bukan syariatnya yang salah, tetapi praktek ya, orang-orangnya yang jauh daripada ya, tuntunan syariat ya, bahwa hadis atau ayat Al-Quran ya, tidak akan pernah salah, tetapi tafsir ya, syarah hadis dan seterusnya bisa jadi ya, perlu ada relevansi sesuai dengan zamannya ya. Para ulama mengatakan wa fi ziyaratu dallu alaihimud dalil, dan setiap ya, zaman itu ada relevansi daripada makna-makna dalil. Makanya kita diajarkan oleh para guru-guru kita ya, para ulama kita ya, Al-Imam As-Subhani rahimahullah ta'ala, bahwasanya setiap seseorang muslim ya, dituntut untuk tidak berada di zona nyaman ya, zona tentram, karena selama hidup di dunia tidak ada namanya zona tentram, dalam artian bahwa harus berkembang sesuai dengan prediksi, sesuai dengan perkiraan zaman. Karena sungguh Rasulullah SAW dan para sahabat itu adalah makhluk yang paling mulia dan masih mengikuti, menyesuaikan ya, dakwah sesuai dengan zamannya. Karena itulah dalam sesi yang kedua ini, bagaimana kita nantinya diajarkan sebuah hadis yang manfaatnya sangat luar biasa, sangat besar ya, yang dikatakan oleh Al-Imam Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala bahwa thuluthul masailil fiqhi ya, sepertiga daripada masalah fikih itu adalah tercantum ya, terdapat dalam hadis ini, dalam hadis Umar bin Khattab. Sampai sekali dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwa dalam hadis yang pertama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hadis yang masyhur, dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh sahabat ya, yang bernama Umar bin Khattab ya, yang mendapatkan julukan Al-Faruq ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, aku mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu tergantung dari apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa berhijrah karena Allah, karena Rasulnya, karena untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia berhijrah benar-benar kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah karena asbab dunia ya, aw imra'atin yankihuha, atau berniat hijrah karena untuk perempuan, maka
untuk dinikahi, fahjratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan apa sesuai dengan yang ia niatkan dalam hijrahnya tersebut. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, hadis ini menceritakan secara masyhur asbabun wurud daripada hadis ini, sebab-sebab adanya hadis ini, yaitu ketika salah seorang si fulan ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, niatnya bukan untuk berpindah kepada bumi yang lebih baik, untuk menetapkan syariat yang lebih baik, tapi sebaliknya untuk mengincar seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Maka disebut si fulan ini adalah muhajir Ummu Qais, yaitu orang hijrah karena untuk menikahi Ummu Qais. Kita tidak perlu mendalam spesifik siapa si fulan ini dan siapa Ummu Qais, tetapi realitas yang kita alami bahkan oleh banyak kalangan, bahwa kadang satu masalah, satu ibadah, kadang niat kita tidak benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita misalnya hijrah karena untuk mendapatkan misalnya akhwat jilbab, bercadar dan seterusnya, atau mungkin seseorang dia rajin sholat karena ingin misalnya rajin sholat jamaah di masjid karena misalnya ingin lekas ketemu calon mertua yang diincarnya dan seterusnya. Begitupun misalnya orang yang sakit-sakitan atau orang pengen kurus, dia puasa bukan karena Allah, dia puasa misalnya karena diet, dia puasa karena ingin kurus, dia puasa karena supaya sehat, seterusnya. Maka niat seperti ini para ulama muttafaqun ilaih sepakat bahwasanya tertolak. Meskipun misalnya sholat dia niatnya, syariatnya, fikihnya sudah benar, menghadap kiblah, syariatnya, rukunnya dijalankan, bahkan sunnahnya dijalankan, hal yang makruh ditinggalkan, dia sholat jamaah dan shaf yang sama, tapi niatnya misalnya karena pengen sehat, pengen misalnya fisiknya kuat, maka tentu amalan seperti ini tertolak. Begitupun misalnya seseorang berpuasa karena pengen kurus, pengen diet, maka puasa seperti ini tidak sah dan batal, meskipun puasanya itu menjadi makan, minum, dan mohon maaf jima dan seterusnya, maka para ulama sepakat bahwa amalnya tertolak. Begitupun seseorang misalnya berhaji ke Mekah dengan tuntunan syariat, fikihnya benar, tapi niatnya hanya jalan-jalan, niatnya untuk tamasya, untuk beli oleh-oleh dan seterusnya, maka hajinya tertolak. Kenapa hijrah ini erat kaitannya dengan niat? Para ulama itu mendefinisikan bahwasanya hijrah itu bukan perkara yang mudah. Hijrahnya Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain itu perkara yang berat, perkara yang tidak ringan, perkara tidak ringan. Maka nggak ada alasan perkara berat sekalipun bukan karena Allah. Kita kan sering alasan, waduh ini berat, nggak apa-apa deh, karena dunia dulu, nanti ikhlasnya. Ini jangan, tetap kita kerjakan, jangan kita tinggalkan, tetapi harus dibarengi dengan karena Allah, diulang-ulang dalam hati, karena Allah. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, hijrah adalah perkara yang berat, dan di bulan Muharram ini kita ketahui bahwasanya hijrahnya Nabi SAW, penetapan awal tahun dimulai dari hijrahnya Nabi SAW, karena perkara berat, itu harus diperjuangkan, kebenaran al-haq itu harus diperjuangkan. Makanya teman-teman, kita sering lupa, kita terlalu fokus dengan ibadahnya dan kurang fokus dengan amalan hati, yaitu niatnya. Kita kadang nyari kuantitas dan meninggalkan kualitas. Kita mungkin belajar fikih dengan 4 mazhab, dengan mazhab tertentu, dengan dalil tertentu, tetapi subhanallah, kita lupa bahwasanya bagaimana sih menenangkan hati ketika sudah takbiratul ihram. Makanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa an-niyatu muqaranatu ala ibadatu af'aliyah. Bahwasanya niat itu adalah mengikuti bersamaan dengan ibadah seseorang, supaya seorang itu takrirun,
mantap hatinya, mantap keyakinannya tentang niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu diulang ya ketika akan dimulainya atau sedang dimulainya ibadah. Makanya ketika takbiratul ihram itulah Allahu Akbar. Yang disitulah ketika Allah ya, dimasukkan niat aku ya, niat salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Taala misalnya. Maka bab niat ini dalam kitab-kitab fikih merupakan sepertiganya daripada pembahasan fikih. Makanya kalau kita perhatikan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Taala, kita nggak punya alasan apapun ya. Hijrahnya Nabi, hijrahnya sahabat Nabi itu berat. Tapi Nabi SAW menyeleksi para sahabat dalam hadis ini ya tentang niat itu ya, totalitas itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, bukan yang lainnya. Makanya kalau kita merasa hidup kita berat ya, jangan sampai kita ibadah karena pengen dapatkan dunia. Ya, Masya Allah. Kita niat sholat duha karena pengen lancar rezekinya, padahal jelas dalam hadis Bukhari ya, hadis Muslim dan hadis yang lainnya bahwa sholat duha itu bukan untuk memperlancar rezeki, tapi sedekah ya, fisik kita ya, setiap harinya. Begitupun kalau kita pengen sesuatu ya, pengen mobil, pengen rumah, pengen uang, pengen kemudahan dalam dilancarkan rezeki, pekerjaan dan seterusnya, kita banyakin sholawat, kita banyakin amalan tertentu. Niatnya baca sholawat karena untuk seperti itu, maka jelas hati-hati. Sesulit apapun ya, sebesar apapun ujian, maka tetap harus ibadah amaliyah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Taala, Al-Imam rahimahullah taala mengatakan bahwasanya dalla hadal hadis ya, annan niyata mi'yaru fi kulli ibadah. Bahwasanya hadis ini menunjukkan ya, niat itu adalah mi'yar, standar ibadah seorang hamba. Seberapa bagusnya ibadah maka bisa dilihat daripada seberapa hebatnya, seberapa bersihnya niatnya seseorang. Ya, Masya Allah. Jadi ittifaqul ulama, para ulama 4 mazhab itu sepakat ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali ya, bahwa niat itu memang letaknya di hati, dan hati itu nggak ada yang bisa menimbang, melihat kecuali siapa? Allah dan kita. Itu. Makanya para malaikat pun ya, sebagian ulama mengatakan nggak bisa mencatat amalan hati. Nanti amal hati itu jadi wahbiyah. Jadi apa? Jadi surprise di yaumul mizan nanti. Ya, illa man atallah biqalbin salim. Ya, ketika semuanya amalan sudah ditimbang, sholat timbang segala macam, penimbang berat itu adalah qalbun salim, hati yang bersih. Maka hati bersih itu dimulai daripada benarnya niat. Karena niat adalah mi'yaru alam ibadah, karena niat adalah standar daripada ibadah itu. Nah, maka teman-teman kita koreksi diri kita sendiri. Kadang ibadah kita terlalu banyak alasan, syaratnya. Aku mau ibadah kalau ini itu ya, kalau ini itu. Makanya kita sering milih ibadah ya. Meskipun ini sebagian ulama membolehkan, tetapi tetap harus niat itu karena lillahi ta'ala. Al-Imam rahimahullah ta'ala ya, itu melanjutkan seorang hamba biasanya beramal dalam 3 macam ya, dibagi jadi 3 macam. Yang pertama, ayyaf'ala dzalika khawfan minallahi ta'ala wa ahli ibadatu al-abid. Seorang biasanya ibadah ya, dengan niat yang benar, tetapi ibadahnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku niat ibadah misalnya karena takut siksanya, karena takut murkanya Allah taala dunia dan akhirat. Ya. Maka kata Imam Nawawi, ibadah seperti ini adalah ibadah seperti seorang abid. Seorang abid itu adalah orang yang rajin ibadah, atau seorang sufi ya, seorang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Yang kedua, seseorang ibadah karena litolabi jannati wa thawab, untuk pengen mendapatkan surga dan balasan, pahala
maksudnya. Wa hadhihi ibadatu tujar, dan ibadah untuk mengharapkan ya udah karena Allah Ta'ala tapi mengharapkan surga, mengharapkan pahala, itu ibadahnya tujar ya. Dia ibadah targetnya untuk mendapatkan untung. Nggak ada orang jual beli, orang berdagang itu niatnya rugi, nggak ada. Tapi orang ibadah itu niatnya untuk mendapatkan untung. Maka seorang ibadah harap yang dapat surga, dapat balasan pahala, itu boleh ya, tetapi seperti ibadahnya tujar. Tapi yang ketiga inilah yang mulia, kata beliau rahimahullah ta'ala, yaitu seorang beribadah karena dia merasa bahwasanya ini adalah kewajibannya dan harus ditunaikan ya. Wa ta'diyatul syukri, dan untuk menunaikan rasa syukur terhadap iman, terhadap kehidupan, terhadap semuanya yang Allah berikan, maka dia beribadah. Nah, teman-teman sekalian dalam hati Allah Ta'ala, ada sebuah hal yang menarik ketika seorang anak muda itu biasanya karena ciri khasnya itu khila wa khibara, dia biasanya penyusun strategi dengan akal yang tajam dan keberaniannya, syaja'atu fi tafarruqihi ghayah. Dia biasanya terlalu berani dengan target ya, dengan cita-citanya, sehingga kadang sesuatu itu tanpa kita sadari terkotori ya. Misalnya tuh event hijrah ala anak muda sekarang, dan banyak niat yang sering rusak di situ ya. Kita tentu tidak menyalahkan banyaknya orang yang hijrah dalam tanda kutip, tapi perlu ada pembenahan yang lebih runut ya, dimulai dari hadis ini ya, tentang seseorang ketika event apapun ya, kegiatan besar apapun, tetap harus melibatkan ya ikhlasnya hati ya dalam setiap amal ibadah. Maka masalahnya yaitu ketika hati itu terombang-ambing ya, tidak selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah berarti kita harus meninggalkan ibadah tersebut ya? Atau sebaliknya, tetap dikerjakan tapi masih ada sesuatu yang belum ikhlas di situ? Maka jawabannya yaitu perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu tarakul amalu min ajlin nas riya, meninggalkan sebuah amalan karena manusia itu dihukumi riya ya. Misalnya kita nggak mau tilawah karena ada si dia ya, kemudian kita tinggalkan, maka namanya riya ya. Wal amalu min ajlin nas syirk, sedangkan amal ya karena manusia itu adalah syirik kecil. Misalnya kita tilawah Ar-Rahman ya, suara merdu dan seterusnya supaya didengar si dia, maka namanya syirik kecil ya. Wal ikhlasu ayyu'afiqallahu minhuma, sedangkan namakan ikhlas itu ketika engkau selamatkan dari tadi ya, selamatkan dari keduanya, yaitu selamat dari riya karena meninggalkan amal, dan selamat daripada ya, mengerjakan amal karena manusia ya. Maka maknanya yaitu seseorang ketika beribadah maka harus tetap berazam ya, meskipun belum 100%, tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara seseorang supaya tetap ikhlas ya, supaya belajar ikhlas daripada benarnya niat? Maka para ulama itu biasanya membahas maratib ya, tingkatannya ya, tata tertibnya itu biasanya pertama yaitu memahami dengan baik niat. Memahami dengan baik niat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya memahami dengan niat itu ketika seseorang makin paham ilmu niat, maka biasanya makin mendekati ikhlas ya. Makin paham, makin ikhlas kan kita. Kenapa kita suka ya main misal Instagram? Karena kita paham banget tuh seluk-beluknya Instagram ya, yang mungkin lebih milenial dibanding Facebook yang kolonial, mohon maaf ya. Atau kita misalnya suka aplikasi tertentu, kenapa? Karena kita awalnya paham. Kalau orang nggak paham dia nggak suka gitu. Kenapa seseorang misalnya nggak suka main IG? Karena mungkin nggak paham ya. Ketika dia makin belajar dia suka, karena mungkin ada postingan ini, postingan itu ya yang menarik ya, dan seterusnya dia tertarik ya. Dia cari tahu dan seterusnya
jadi makin paham. Nah, kasus lainnya misalnya kenapa kita senang misalnya wisata ke suatu tempat, ya karena kita selain suka dengan pemandangannya, kita cari tahu nih ya, informasi yang di sana ada apa, ya kita tahu di sana ada makanan enak, ya pemandangan bagus, ya kemudian penduduk yang ramah, ya fasilitas yang masya Allah, ya kemudian jalan yang bagus, maka kita siap untuk totalitas ya berangkat ke tempat tersebut. Maka inilah kata para ulama perbandingan niat. Seseorang ketika niatnya pengen lurus, maka harus menimbang dengan ilmu. Dia harus belajar bagaimana setiap ibadah itu ditunjang dengan ilmu. Kita berlepas diri daripada atau meninggalkan sementara pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ibadah sunnah semisal wudhu dan seterusnya itu tidak perlu niat. Tapi intinya ketika seseorang belajar misalnya ya, dia belajar syariat Islam, belajar niat yang benar, maka insya Allah ya niatnya itu makin lurus. Dan itu apa coba? Semua ibadah hampir ada niatnya. Mandi besar niat, ya kan? Kemudian wudhu niat, ya sholat niat, tilawah juga niat, haji niat, ya semuanya niat. Nah maka dari situ makin belajar dia tentang niat, makin paham dan makin mendekati hal yang ikhlas. Maka yang pertama harus paham dulu, harus pahami. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, hal pertama ini perlu kita terus ya belajar sampai seseorang itu kunut itu nyaman ya, dia nyaman ya, tetram dengan ibadahnya. Maka ketika sudah masuk level ini, para ulama membahas bahwasanya hudurul qalb ya, memaksa hatinya itu hadir ketika ibadah itu dilangsungkan ya, hudurul qalbi, hati itu harus hadir. Kita merasa bahwasanya ibadah itu fisik kita, jasad kita di masjid, tapi hati kita entah kemana ya, mikir dia ya, mikir hutang ya, kemudian mikir followers ya, mikir aplikasi ya, mikir pelajaran kuliah dan seterusnya, mikir PR ya. Maka harus hudurul qalb dulu, jangan sampai fisik di sini hati kesana kan, itu makin kesini makin kesana, jangan fisik di situ hati di situ. Maka hudurul qalbi itu harus dipaksakan ya, kehadiran hati ketika ibadah harus dipaksakan ya. Yang ketiga maksud saya yaitu syuhudul aqli. Syuhudul aqli kata para ulama yaitu akal itu menyaksikan ya, akal itu menyaksikan ibadah ini lillah. Misal maksudnya apa? Akal menyaksikan. Karena biasanya ketika seseorang ibadah itu sambil mikir, akalnya, hatinya itu ngikut. Contoh kita baca Al-Fatihah, mau tidak mau kita hafal Al-Fatihah secara mati. Amatir mati itu bukan mati, tapi kuat banget ya, sampai nggak perlu buka mushaf kan itu. Tetapi nadanya ya, matnya, makharijul hurufnya dan seterusnya itu memang harus dengan perlu akal kita. Begitupun ayat setelah Al-Fatihah yang kita baca ya, apalagi ayat yang susah ya, versi orang Indonesia juz 16 ke atas itu ya, tentu berat, harus perlu ada akal ya, yang mengimbangi ketika ibadah itu dilakukan. Makanya para ulama syuhudul akli ya, bersaksinya akal itu ketika ibadah ya, akal itu mengikut semua ibadah. Yang keempat ya, khudu'ul arkan. Khudu'ul arkan yaitu mengitmamkan, menyempurnakan rukun. Masya Allah ya teman-teman, kita kadang semuanya ibadah terburu-buru ya. Bahkan anak muda itu jangankan ibadah, naik motor pun buru-buru ya, ngebut ya, senggol kanan, senggol kiri ya, tikungan lari 100, lampu merah diterabas ya, rating kanan belok kiri ya, nggak pakai helm ya, lupa pakai baju, kadang lupa pakai celana, macam-macam ya, serba buru-buru ya, ala-ajalah ya, kita suka buru-buru banget. Maka khudul arkan, menyempurnakan rukun itu penting supaya
ikhlas itu muncul, niat itu benar. Ya, misalnya apa? Ya, ketika ruku' ya, dalam sholat, sudahkah kita mengitmamkan, ya, menyempurnakan rukun sholat, yaitu makninahnya. Ketika wudhu pun sama, ya, kita kadang terlalu buru-buru sampai kayak mandi. Ya, apalagi dalam puasa, ya, kita buru-buru supaya cepat buka, akhirnya apa? Tidur seharian. Begitupun ketika zakat, buru-buru, semuanya serba buru-buru. Haji serba buru-buru, ya. Kita buru-buru cuma dua, jangan mau. Buru-buru bayar hutang sama buru-buru mati, ya, itu aja. Lainnya pengen buru-buru, ya, makan pengen buru-buru, minum pengen buru-buru, dan seterusnya. Ya, maka khudu'ul arkan, ya, sempurnanya sebuah rukun dalam ibadah itu keharusan. Wudu ayo sempurnakan, ya, sholat sempurnakan, haji sempurnakan, tidak buru-buru, sehingga tasdiqun niyah, benarnya niat itu bisa tercapai dan ikhlasnya bisa hadir. Yang terakhir yaitu khusyu'ul jawarih. Khusyuk, ya, nampaknya rasa tenang, al-jawarih, ya, amal perbuatan seseorang. Ya, maka nampaknya di sini pamungkas daripada bab tasdiqun niyah tadi, benarnya niat. Kenapa? Kadang ya seperti ini. Kadang kita niatnya benar, kemudian akal kita juga mungkin kebetulan benar, hati kita kebetulan benar, tapi tata caranya salah. Ya, versi animenya itu Danzo gitu ya. Tujuannya benar, caranya salah gitu. Atau sekarang pengen dakwah tetapi caranya salah, ya. Ikut Citayam Fashion Show gitu ya, lenggak dan seterusnya. Kalau niatnya benar, ya, caranya juga harus tetap benar, ya, harus sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah dan pendapat para ulama. Maka nggak bisa ketika niat itu benar kemudian perbuatan juga wajib dibenarkan, bisa seperti itu. Ketika niat itu benar, maka tujuan caranya harus juga benar, ya. Kita misalnya pengen menegakkan, ya, sebuah kebenaran, ya, niatnya bagus, tapi caranya misalnya seperti membantai non muslim, ini tentu salah. Membantai orang nggak bersalah, ya, ini tidak dibenarkan oleh syariat. Kita pengen buru-buru sampai pengajian, ya, tapi kebut-kebutan, ya, lupa pakai helm, ya, lampu merah ditabas, ya, bahkan mungkin membahayakan yang lain, ya. Niatnya benar, caranya salah, maka tertolak, ya, sebuah amalan. Ya, hati-hati, maka tasdiqunnya itu bakal bermasalah. Begitupun misalnya niat kita untuk mendakwahkan, ya, beberapa teman-teman salafi, ya, niatnya untuk mengenalkan sunnah Nabi SAW, tapi caranya salah, ya, caranya kurang elok, ya, caranya suka berkata-kata kasar, caranya suka suka keras-kerasan, suka membid'ahkan, ya, suka menyalah-nyalahkan, ya, tentu ini tidak dibenarkan oleh syariat, ya. Bahkan para ulama itu mengucap, ya, dengan peringatan yang keras. Al-Imam Ibn Arabi rahimahullah ta'ala itu mengecam ketika seseorang, ya, dia dengan perilakunya, dengan sebuah mazhabnya, kemudian menabrak, ya, mazhab yang lain, ya, dengan konsekuensi yang besar, yaitu perpecahan di tengah kaum muslimin, yaitu seperti siapa? Seperti Bani Israel yang tidak menginginkan Musa alaihissalam, ya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Kita semua pengen persatuan, kita pengen kebaikan, kita pengen sunnah yang lurus, ya, kita pengen tajdid yang bagus, kita pengen narasi keilmuan itu hidup, tetapi tata caranya juga harus benar, ya, harus baik, harus lurus, harus benar, sehingga Allah Ta'ala meridhai, ya, semua hal yang kita lakukan, ya, dalam ibadah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masalah hijrah ini merupakan perkara yang besar, ya. Tadi ibadah juga perkara yang besar, hijrah perkara yang besar, ya. Tentang ibadah tadi sudah kita telik sedikit demi sedikit bahwasanya Allah Ta'ala memang memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah memerintahkan kami
kecuali menyembah kepadanya mukhlisin dengan cara ikhlas ya, di dalam agama. Ikhlas itu buah daripada niat yang benar. Niat yang benar, ibadah, buah daripada pemahaman yang benar. Ya. Maka merotibnya, tertibnya seperti tadi. Ya, pengertian, niat dengan baik, kemudian tasdiqun niyah, sudah benar niatnya, ikhlas itu Allah berikan. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, memang tidak ada hijrah setelah hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Nah, la hijrah ba'da fathil Makkah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Tapi para ulama membagi beberapa hijrah itu banyak hal. Yang pertama tentu hijrahnya Nabi ya, dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya. Yang kedua, hijrahnya seseorang di Darul Islam ya, dari Darul Harbi ila Darul Islam, dari negara yang perang ya kafir, negara kafir yang memerangi kaum muslimin kepada negeri kaum muslimin yang aman, yang tentram. Para ulama meskipun di dalam penafsiran itu berselisih, tetapi Imam Nawawi mengutip bahwasanya jika sebuah negeri, sebuah daerah yang negeri tersebut tidak dimungkinkan ya untuk menegakkan syariat Islam, maka mubah hukumnya, masih mubah ya, untuk hijrah. Tapi ini tidak berlaku untuk semuanya ya. Misalnya nggak berlaku untuk Palestina karena di situ ada kiblatnya kaum muslimin. Nah, maka jangan karena alasan hadis ini seseorang mengharuskan ya mewajibkan untuk kaum Palestina, muslim Palestina untuk hijrah dari Palestina. Karena gangguan Yahudi setelah berpuluh-puluh tahun ya, itu tidak ada perkembangannya. Maka tidak benar kata Imam Nawawi, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah ketika seseorang tidak mampu ya menegakkan Islam, bahkan Islam mungkin akan hangus di situ, maka dibolehkan untuk hijrah. Sedangkan kasus di Palestina sangat jauh ya, maksud daripada makna ini. Yang ketiga, hijrah itu dibolehkan ketika min ardil bid'ah ila ardi al-Islam, dari bumi yang bid'ah, yaitu banyaknya hal-hal baru, kepada daerah yang lebih baik, lebih benar. Apa maksudnya bid'ah? Yaitu di sini perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh sahabat ataupun para ulama membolehkan. Ya, semisal sholat ya 5 waktu jadi 6 waktu. Ya. Kemudian adanya sesajen dan seterusnya. Tentu hal ini tidak dibenarkan dan dianjurkan untuk hijrah. Yang berikutnya, khuruju min ardi yaglibu 'alaihal haram fa inna talabal halal fariidatun 'ala muslim. Keluar dari sebuah negeri yang kebanyakan di tempat tersebut banyak hal yang haram, sama sekali tidak ada yang halal. Maka seorang muslim harus mencari sesuatu yang halal, sesuatu yang wajib. Ya. Yang terakhir yaitu al-firaru min adiyah, al-khuf wa ma'siyah, seseorang yang berhijrah daripada maksiat tanpa meninggalkan tempat tersebut. Ya, ini muhajirun ila rabbi. Ya, sesungguhnya aku ya muhajirun, ya, seorang muhajirin yang berhijrah kepada Tuhanku. Ya, kita semuanya adalah muhajirin, ya, orang yang hijrah dari keburukan kepada kebaikan, dari yang kurang taat kepada hal yang taat, dari yang bodoh kepada yang berilmu, dari yang tidak memahami syariat kepada yang faham syariat, mencintai syariat. Kita adalah orang yang bersungguh-sungguh bangga dengan Islam ketika ya dulunya kita mungkin tidak bangga dengan Islam. Maka muhajir ini ila madil hayah, dari sepanjang hidup seseorang adalah muhajirin, ya, wajib hukumnya hijrah. Ya, makanya generasi hijrah itu adalah generasi yang terus berbaik, ya, berbenah, ya, berusaha untuk mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan dari syariat Rasulullah, sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah taala, penegasan ya akhir klimaks daripada hadis ini yaitu ketika kita jangan sampai bosan ya, menuju kebaikan yang lebih besar, kebaikan lebih banyak.
ya, karena pada dasarnya manusia itu adalah rihal, adalah pengembara. Kita semuanya adalah pengembara, ya. Kita mengembara dari keburukan kepada kebaikan, bahkan kita mengembara dari alam rahim kepada alam dunia sekarang, alam manusia, dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh Allah bangkitkan yaumul ba'tsi, ya, hari kebangkitan. Kita adalah pengembara. Maka jika kita yakin, kita tahu hidup ini pengembara, ayo hijrah bersama-sama. Nah, hijrah yang mungkin belum sholat, belajar sholat, ya, nggak perlu 5 waktu, masih satu waktu, alhamdulillah. Hijrah dari yang nggak pakai jilbab kepada jilbab yang mungkin belum rapi kepada jilbab yang sudah rapat, sudah bagus, ya, sunnah syariat. Maka jangan pernah bosan. Ya, kita mungkin bosan dengan dunia, tapi bosan dengan kebaikan syariat Allah Ta'ala, ya, itu tidak boleh. Kita harus berusaha untuk menjadi seorang muhajirin yang baik, ya, yang totalitas, ya, dengan segala hal yang berat yang harus kita lakukan, karena harganya memang mahal. Hijrah di mana-mana harganya mahal. Hijrahnya para sahabat meninggalkan harta, meninggalkan rumah, bahkan keluarga, bahkan mungkin nasab dan seterusnya, ditinggalkan demi Allah. Demi apa? Allah dan Rasul. Maka jika kita sekarang hijrah, pahala yang sama, ya, akan kita dapatkan seperti sahabat, dengan konsekuensi memang harganya mahal, ya, harganya sangat mahal. Maka hijrah itu memang harus ada yang dikorbankan, entah waktu, entah tenaga, entah harta, ya, bahkan mungkin anak dan seterusnya, keluarga dan seterusnya. Inilah konsekuensi dari hijrah jika harus dimungkinkan untuk ditinggalkan. Ya, kita mungkin bisa mengulur waktu ketika syariat itu diterapkan, ya. Waktunya puasa Ramadan, ya. Kita mungkin bisa beralasan kerja, ya, beralasan safar, ya, beralasan ini itu dan seterusnya. Tetapi ketika berhijrah memang harus dikorbankan. Pekerjaan misalnya harusnya lembur, mungkin nggak lembur karena ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Waktunya untuk mengerjakan proyek tambahan di luar kewajiban pekerjaan harus kita kerjakan, harus kita tinggalkan misalnya. Karena apa? Karena kita pengen punya waktu lebih untuk menimba ilmu, untuk hadir di majelis ilmu, ya. Maka hijrah itu memang harus perlu pengorbanan, dan tentu pengorbanan ini nggak bakal panjang berlaku, ya, kecuali dengan tasdiqun niyah, dengan benarnya niat kita. Kalau kita hijrah ibadah karena dunia, populer, karena pengen dapat harta, karena pengen ini itu dan seterusnya, maka ketahui tidak akan berlaku, ya, tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, seseorang karena Allah Ta'ala, ya, karena niat yang benar, maka insya Allah mudahkan, Allah berkahi gitu, ya. Salah satu kehebatan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu ilmunya tidak seruat sekarang, ya, sebanyak sekarang. Mereka nggak tahu ilmu ini itu, ya. Mungkin tafsirnya masing-masing sahabat tuh ada tafsir, ada yang nggak terlalu ahli tafsir, ya, nggak paham, ada yang sangat hebat dalam nahwu, ya, dalam qawaid bahasa Arab, tapi ada yang biasa-biasa saja. Tetapi apa? Hatinya masya Allah. Nah, dan inilah amalan yang sedikit tapi dibarengi dengan hati itu lebih baik, ya, daripada banyak nggak ada kualitasnya, ya. Nggak ada dibersamai al-qalb di situ, nggak ada hati yang bisa dihadirkan di situ. Ya, kita kan sering anak muda ini suka hati, ya, hati dan seterusnya. Maka kadang kita suka baper dengan perkataan orang, tapi kurang baper dengan ajakan Allah Ta'ala, ya. Kita kadang suka tersinggung dengan ucapan seseorang, tapi kurang tersinggung dalam masalah agama. Ini membuktikan bahwasanya hati kita itu ada masalah dengan niat, ada masalah dengan niat, ada masalah dengan amal kita bahkan, sehingga semuanya itu nggak terasa hampa. Semua ibadah yang kita lakukan itu nggak nikmat. Karena apa? Karena semuanya banyak embel-embelnya. Mau ibadah ada embel-embel, nggak ibadah ada embel-embelnya juga.
Kan itu. Mau ikhlas ada embel-embelnya, nggak ikhlas apalagi. Ya, maka ini harus kita selesaikan segera ya. Karena ini sangat mempengaruhi pola hidup kita, pola ibadah kita ya. Seberapa baik hidup kita, maka seberapa besarlah benar daripada niat kita ya. Demikian teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, pelajaran dari Al-Arba'in An-Nawawi di bab yang pertama, hadis niat ini. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hadis Jibril, hadis yang kedua yang masya Allah manfaatnya ada di situ, pembahasan fikih sedikit, kemudian pembahasan masalah akidah, ya, pembahasan masalah qada dan qadar, pembahasan masalah adab dan seterusnya. Yang nantinya akan kita ambil banyak pelajaran penting yang sedikit syarah daripada Al-Imam Nawawi rahimahullah melalui murid-murid beliau sampai guru-guru kita sampai ke kita sekarang insyaallah. Hadzal wa yakum ajmain. Alhamdulillah fala takunanna bil mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.